Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 8 dari Martial God Asura. Selamat menyaksikan. Bab 3555, mengisi ke kolam naga sendirian. Setelah dia selesai mengatur formasi penyembunyian, Chu Feng meninggalkan wilayah itu. Namun, Chu Feng tidak segera memutuskan untuk menemukan klan surgawi Chu. Sebagai gantinya, dia memilih beberapa pemakan darah klan iblis berbibir lembut dan mulai memeras pengakuan dari mereka lagi. Chu Feng berusaha menyelamatkan orang. Namun, mencoba menyelamatkan orang-orang dari tangan klan iblis yang melahap darah akan setara dengan terancam ke dalam kolam naga atau sarang harimau. Chu Feng perlu mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang mereka. Semakin dia memahami klan iblis yang melahap darah, semakin baik. Hanya melalui ini Chu Feng bisa mendapatkan lebih banyak kepastian kesuksesan. Setelah serangkaian pertanyaan mendetail, Chu Feng akhirnya berangkat. Dia mulai melanjutkan ke wilayah barat laut pohon suci Void. Ada kamp klan iblis yang melahap darah di tempat itu. Orang-orang yang mereka tangkap semuanya dikirim ke kamp itu. Setelah menyelesaikan siksaan yang kejam dan pertanyaan yang sangat mendetail, Chu Feng mempelajari kekuatan klan iblis yang melahap darah di dalam pohon suci Void. Selain itu, dapat dikatakan bahwa Chu Feng telah mempelajari semua informasi yang diketahui oleh klan iblis yang melahap darah yang telah dia tangkap. Chu Feng telah mengetahui bahwa ahli terkuat di klan iblis yang melahap darah adalah kepala klan mereka. Kabarnya, dia hanya sedikit jauh dari menjadi utmost exalted. Meskipun dia juga hanya puncak yang ditinggikan, dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan tidak bisa dibandingkan di antara mereka yang berkultivasi sama. Selain ketua klan mereka, ada juga seorang wakil ketua klan. Dia juga adalah puncak yang ditinggikan yang tidak bisa dipandang rendah. Di bawah ketua klan dan wakil ketua klan ada 10 pelindung. Dari 10 pelindung, 9 adalah peringkat 8 yang ditinggikan, dan individu ke-10 juga merupakan puncak yang ditinggikan. Selain 12 dari mereka, ada 331 ahli tingkat tinggi yang telah memasuki pohon suci Void. Di atas kertas, klan iblis yang melahap darah benar-benar tidak bisa dipandang rendah. Bahkan, mereka bahkan bisa dikatakan dipenuhi oleh para ahli yang kuat. Lagi pula, jumlah ahli tingkat tinggi yang dimiliki klan surgawi Chu dapat dilawan dengan jari seseorang. Fakta bahwa klan iblis yang melahap darah memiliki semua tingkat ahli yang ditinggikan itu berarti bahwa mereka benar-benar memiliki banyak individu berbakat di dalam klan mereka. Ini terutama benar dalam hal kepala klan mereka. Kabarnya, dia sudah bisa merasakan perempatan untuk membuat modifikasi, dan benar-benar hanya sedikit lagi untuk menjadi utmost exalted. Utmost exalted, hanya ada berapa banyak dari mereka di seluruh Ancestral Martial Starfield? Jika kepala klan iblis yang melahap darah benar-benar berhasil menjadi utmost exalted, klan iblis yang melahap darah akan sebanding dengan monster raksasa seperti klan surgawi Tantai. Pada saat itu, klan iblis yang telah menghilang selama bertahun-tahun sekali lagi akan menjadi ketakutan-ketakutan bagi orang-orang di medan bintang bela diri leluhur. Yang mengatakan, apa yang paling menakutkan tentang klan iblis yang melahap darah adalah kenyataan bahwa, selain ahli generasi muda mereka yang kuat, orang-orang dari generasi muda mereka bahkan lebih luar biasa. Setelah interogasi yang kejam dan mendetail, Chu Feng mengetahui bahwa 3 orang adalah yang paling menonjol di antara semua bakat luar biasa klan iblis yang melahap darah. Ketiga orang itu semuanya bersaudara. Saudari itu adalah yang termuda. Namanya Zhang Shirui. Kabarnya, Zhang Shirui cukup cantik. Dia sangat cantik sehingga orang-orang dari generasi muda dan tua sangat menyukainya. Dia benar-benar menyenangkan untuk dilihat. Konon, seperti kata pepatah, seseorang tidak bisa menilai buku dari cerdas. Zhang Shirui itu adalah contoh sempurna untuk itu.
Meskipun dia terlihat sangat tidak berbahaya, dia sangat kejam. Bahkan orang-orang dari klan iblis yang melahap darah, orang-orang yang mengikuti jalan setan, akan menunjukkan rasa takut di wajah mereka ketika menyebut dia. Alasan mengapa Zhang Shirui dikatakan kejam adalah karena dia suka menyiksa sesama klannya setiap kali dia merasa tidak senang. Konon, metode Zhang Shirui menyiksa anggota klannya bukanlah melalui luka fisik secara langsung. Sebaliknya, itu melalui mulut. Mulut Zhang Shirui berbeda dari masa pada awalnya. Bahkan keterampilan bela diri yang dia latih pemutusan menggunakan mulut. Klan iblis yang melahap darah semuanya adalah orang-orang yang tak kenal takut. Namun, hampir semua orang takut dengan mulut Zhang Shirui. Kabarnya, bahkan tanpa menggunakan skill bela diri atau teknik bela diri, Zhang Shirui mampu mengutuk sampai mati hanya dengan berbicara. Itu benar, dia bisa mengutuk seseorang sampai mati. Dikutuk olehnya bisa menyebabkan jiwa seseorang hancur dan tubuhnya meledak. Meskipun Zhang Shirui memiliki mulut yang ganas, dia sangat berbakat dan sudah menjadi peringkat 9 martial immortal di usianya yang masih muda. Adapun saudara tengah dari ketiganya, namanya adalah Zhang Boi. Zhang Boi itu adalah pria yang aneh. Klan iblis pemakan darah yang disiksa tidak menyebutkan mengapa Zhang Boi aneh. Mereka tampaknya merasa sangat sulit untuk menyebutkan alasannya. Chou Feng juga tidak bertanya terlalu banyak tentang itu. Lagi pula, itu bukan sesuatu yang dia pedulikan. Konon, Chou Feng telah mengetahui bahwa Zhang Boi juga sangat kuat. Seperti Zhang Shirui, dia juga seorang martial immortal puncak. Namun, dia tampaknya lebih kuat dari Zhang Shirui. Konon, dalam hal bakat, yang terkuat dari ketiganya adalah kakak tertua, Zhang Yanfeng. Zhang Yanfeng itu sangat tampan dan narsis. Dia menganggap dirinya sebagai pemuda paling tampan di dunia. Biasanya, tidak salah menyebut Zhang Yanfeng sebagai pemuda tampan. Hanya saja, ada kekurangan pada dirinya, dia memiliki kepala yang sangat besar. Tepatnya, bagian belakang kepalanya yang sangat besar. Bahkan jika dia memiliki tampang yang sangat tampan, jika kepalanya sangat besar, itu tidak akan proporsional dengan bagian tubuhnya yang lain. Karena dia adalah seorang kultivator, mengubah penampilannya seharusnya menjadi tugas yang sangat sederhana. Mengecilkan ukuran kepalanya sama sekali tidak sulit. Namun, Zhang Yanfeng tidak pernah bermaksud mengubah ukuran kepalanya. Alasannya adalah karena dia begitu narsis sehingga dia merasa bahwa setiap bagian dari dirinya sempurna, tidak ada satu hal pun tentang dirinya yang dapat diubah, termasuk kepala yang luar biasa besar itu, karena itu juga sangat sempurna. Konon, abaikan narsia, kekuatan Zhang Yanfeng tidak bisa dipandang rendah. Zhang Yanfeng adalah peringkat 1 yang ditinggikan. Saat ini, sebagian besar orang di leluhur Martial Starfield merasa bahwa, dari orang-orang generasi muda, hanya Chou Feng dan Linghu Hongfei yang merupakan ahli tingkat tinggi. Chou Feng dan Linghu Hongfei juga dianggap jenius tingkat setan karena itu. Sejak itu Zhang Yanfeng memiliki kekuatan yang setara dengan Chou Feng dan Linghu Hongfei, dia secara alami juga seorang jenius setingkat iblis. Terbukti, 3 jenius terkuat dari klan iblis yang melahap darah adalah 3 orang aneh. Namun, mereka semua adalah orang-orang yang memiliki bakat setingkat iblis. Tentang berita terbesar yang ditemukan Chou Feng, semua ahli di camp telah pergi untuk menangkap orang. Di antara orang-orang yang tetap menjadi penjaga para tahanan, yang terkuat adalah 3 bersaudara. Jadi, selama Chou Feng bisa mengalahkan ketiga bersaudara itu, dia akan bisa menyelamatkan orang-orang yang ditangkap oleh klan iblis yang melahap darah. Selain itu, saudara ketiga itu adalah orang-orang yang sangat penting bagi klan iblis darah yang melahap dan dianggap sebagai masa depan mereka. Jadi, Chou Feng merasa bahwa jika dia bisa menangkap ketiga bersaudara itu, dia mungkin bisa mengancam seluruh klan iblis yang melahap darah.
Seperti kata pepatah, saat memukul ular, seseorang harus memukul 7 inci di bawah kepalanya. Sangat mungkin bahwa saudara ketiga itu adalah garis hidup dari klan iblis yang melahap darah. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa waktu, wilayah yang sangat luas dan kosong muncul di hadapan Chu Feng. Cukup sulit menemukan wilayah yang begitu luas dan kosong di pohon suci Void yang menutup cabang-cabang pohon. Konon, ada gerbang besar di tengah wilayah kosong itu. Gerbang itu panjangnya 3.000 meter dan lebarnya 800 meter. Selanjutnya, gerbang itu dibentuk melalui cabang yang tak terhitung jumlahnya yang diikat satu sama lain. Chu Feng dapat mengetahui bahwa itu semua adalah cabang dari pohon suci Void. Gerbang itu terlihat sangat aneh dan membingungkan. Namun, itu juga memberikan sedikit perasaan suci. Chu Feng tahu bahwa itu pasti gerbang yang ingin dibuka oleh klan iblis yang melahap darah. Namun, gerbang itu hanyalah hiasan pada saat itu. Itu bukan gerbang fungsional yang sebenarnya. Aneh, kenapa tidak ada apa-apa di sini? Logikanya, karena Chu Feng sudah memiliki tindakan balasan untuk menyelamatkan orang-orang yang ditangkap dan juga telah tiba di tujuannya, dia seharusnya merasa gembira. Namun, Chu Feng tidak bisa merasa gembira. Tidak hanya tidak ada jejak kegembiraan di wajahnya, tetapi alisnya malah berkerut. Dia telah menemukan bahwa hanya ada sebuah gerbang yang dibentuk oleh jalinan cabang-cabang pohon di wilayah yang luas itu, dan tidak ada yang lain. Sekilas, itu tampak sangat aneh. Bab 3556, diam-diam senang. Melihat situasinya salah, Chu Feng tidak terburu-buru mendekat. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan klan iblis pemakan darah yang ditangkap. Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi pada orang-orang yang kalian tangkap? Chu Feng bertanya dengan tegas. Aku juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya benar-benar tidak tahu. Mereka ada di sini sebelumnya, klan iblis yang melahap darah mulai menggigil ketakutan. Klan iblis yang melahap darah itu benar-benar hancur setelah penyiksaan Chu Feng dan telah mengungkapkan banyak rahasia mereka kepadanya. Jadi, Chu Feng agak mempercayai kata-katanya. Aneh. Mengapa semuanya tiba-tiba disembunyikan? Mungkinkah klan iblis yang melahap darah telah menyadari sesuatu? Chu Feng mulai merenung di dalam hatinya. Namun, dia tidak dapat menentukan apa alasannya. Lebih jauh lagi, bahkan ketika menggunakan mata langitnya untuk mengamati sekelilingnya, dia tidak dapat mendeteksi petunjuk apapun dari wilayah kosong dan luas dengan gerbang raksasa itu. Awalnya, Chu Feng ingin melepaskan beberapa klan yang melahap darah dan meminta mereka menyelidiki berbagai hal. Namun, dia segera menolak anggapan itu. Dia benar-benar tidak bisa melepaskan klan iblis yang melahap darah itu karena mereka hanya akan mengeksposnya. Tampaknya aku hanya bisa mengambil risiko sendiri. Tiba-tiba, Chu Feng melompat ke depan. Setelah mendarat di tanah kosong, dia melompat lagi dan mendarat di atas gerbang raksasa. Namun, ketika dia mendarat di gerbang raksasa dan sekitarnya tidak bereaksi sama sekali. Jadi, Chu Feng mengangkat kakinya dan menginjaknya. Bang! Gemuruh. Dengan hentakannya, gerbang raksasa yang tersusun dari ranting-ranting itu langsung hancur berkeping-keping. Debu segera membubung ke langit. Ini menyebabkan sedikit keributan. Namun, meskipun demikian, tidak ada klan iblis yang melahap darah yang muncul. Selanjutnya, setelah menginjak gerbang, Chu Feng menemukan bahwa gerbang itu murni sebuah gerbang yang terdiri dari cabang-cabang yang dijalin menjadi satu. Tidak ada yang istimewa dari gerbang itu. Tampaknya mereka benar-benar mengubah lokasi. Chu Feng mulai mengerutkan kening. Dia merasa bahwa klan iblis yang melahap darah pasti menemukan sesuatu, dan karena itu memindahkan semua tawanan mereka ke tempat lain. Karena itu,
Chu Feng tidak hanya melakukan perjalanan ke sana dengan sia-sia, tetapi dia juga tidak tahu bagaimana menangani klan iblis yang melahap darah lagi. Bajingan kecil mana yang berani menghancurkan milik orang lain sesuka hati? Tiba-tiba, teriakan marah terdengar. Suara tiba-tiba membuat hati Chu Feng tegang. Alasannya karena meskipun dia mendengar suara itu, dia masih belum bisa merasakan aura orang yang sedang berbicara. Ini membuat Chu Feng menyadari bahwa orang yang berbicara sangat kuat. Namun, setelah melihat ke arah suara itu, Chu Feng berdiri tertegun. Ada dua orang di lokasi di mana suara itu terdengar. Mereka adalah satu laki-laki dan satu perempuan. Mereka berdua duduk di dahan pohon besar jauh dan menatap Chu Feng seperti sedang menonton pertunjukan. Ada buah pohon suci yang setengah dimakan di tangan mereka. Penampilan mereka benar-benar tanpa beban. Yang mengatakan, mereka berdua mengenakan jubah hitam yang sama dengan klan iblis yang melahap darah lainnya. Itu adalah jubah hitam orang-orang klan iblis yang melahap darah. Mereka istimewa. Mereka tidak hanya mampu menyembunyikan wajah mereka, tetapi mereka juga mampu menyembunyikan aura mereka. Jika mereka tidak berniat untuk mengungkapkan diri mereka sendiri, Chu Feng juga tidak akan bisa melihat mereka. Alasan mengapa Chu Feng dapat menentukan bahwa mereka adalah pria dan wanita adalah karena mereka berdua tidak mengenakan tudung dan telah memperlihatkan penampilan wajah mereka. Dilihat dari penampilan mereka, mereka seharusnya tidak terlalu tua. Pria itu memiliki usia yang mirip dengan Chu Feng, sedangkan wanita itu tampaknya sedikit lebih muda darinya. Keduanya terlihat cukup baik. Bahkan, seseorang bahkan bisa menggambarkan penampilan mereka yang luar biasa. Mereka benar-benar pria tampan dan wanita cantik. Konon, pria itu agak aneh. Meskipun dia jelas laki-laki, wajahnya tertutup riasan. Terlebih lagi, riasan itu agak aneh. Itu tidak menyerupai riasan wanita. Ini terutama berlaku untuk eyeliner yang sangat tebal. Ternyata sangat aneh. Mereka tidak mungkin Zhang Boi dan Zhang Shirui dari 3 jenius klan iblis yang melahap darah, kan? Chu Feng bertanya-tanya di dalam hatinya. Konon, dia tidak yakin bahwa mereka berdua adalah Zhang Boi dan Zhang Shirui. Alasannya adalah karena klan iblis yang melahap darah memiliki kulit biru dan garis vena merah di seluruh kulit mereka, membuat mereka terlihat seperti monster. Namun, kedua orang itu terlihat sangat normal. Terutama wanita itu, kulitnya putih seperti batu giok dan bahkan memancarkan kilauan bercahaya. Kulit itu benar-benar kulit bagus yang jarang terlihat. Sedangkan pria itu, meskipun wajahnya agak khas, Chu Feng dapat mengetahui dari pandangan sekilas bahwa itu hanyalah riasan. Dikatakan bahwa orang-orang dari klan iblis yang melahap darah semuanya memiliki kulit biru dan garis vena merah karena efek samping yang disebabkan oleh teknik iblis yang melahap darah yang mereka latih. Jadi, masuk akal jika seseorang adalah klan iblis yang melahap darah, maka seseorang harus memiliki kulit biru dan garis vena merah. Hei, aku berbicara padamu. Apa yang kamu tuli? Sementara Chu Feng sedang berpikir, wanita itu berbicara lagi. Nada suaranya sangat tajam, kasar, memotong, mengejek dan mempermalukan. Katakanlah, setiap kali dia berbicara, seseorang akan merasa sangat tidak senang mendengar suaranya. Chu Feng bisa dikatakan seseorang yang memiliki banyak pengalaman. Dia telah melihat segala macam orang. Namun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang di mana dia merasa tidak senang setelah mendengar mereka berbicara. Karena itu, Chu Feng merasa bahwa dia pasti Zhang Shirui itu. Bagaimanapun dikatakan bahwa Zhang Shirui memiliki mulut yang ganas secara alami dan mampu mengutuk orang sampai mati, memaksa mereka untuk meledak menggunakan mulut. Tunggu, sepertinya Chu Feng. Tepat pada saat itu, pria itu tiba-tiba berbicara.
Ah, Chu Feng. Wanita itu mengungkapkan ekspresi kaget setelah mendengar kata-kata itu, kemudian dia mulai dengan hati-hati mengukur Chu Feng lagi. Wow, itu benar-benar Chu Feng. Tiba-tiba, wanita itu berdiri. Ekspresi yang sangat bersemangat muncul di wajah mungilnya yang cantik. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan bertemu dengan putra Chu Xuanyuan yang terkenal, Chu Feng. Saya pernah mendengar bahwa Anda dikatakan sebagai yang terkuat dari generasi muda di medan bintang bela diri leluhur. Hari ini izinkan saya, Zhang Shirui, untuk merasakan seberapa kuatnya Anda. Wanita itu meretakkan buku-buku jarinya dan melakukan beberapa peregangan, menyebabkan sisa tulangnya patah. Dia tampak seperti berencana untuk memukuli Chu Feng. Saya, Zhang Boyi, juga ingin merasakan Chu Feng yang terkenal. Pria itu juga berdiri dengan penuh semangat. Setelah mereka berdua berbicara, Chu Feng akhirnya bisa memastikan identitas mereka. Benar saja, mereka adalah Zhang Boyi dan Zhang Shirui dari 3 jenius klan iblis yang melahap darah. Meskipun dia tidak tahu mengapa kulit mereka tidak biru seperti anggota klan iblis yang melahap darah lainnya dan bagaimana mereka tahu tentang dia tahu bahwa mereka berdua tampaknya sangat bertekad untuk mengalahkannya. Sebenarnya, memang begitu. Yang mengatakan, Zhang Boyi dan Zhang Shirui tidak tahu bahwa Chu Feng sebenarnya jauh lebih bersemangat daripada mereka berdua. Dan di sini saya berpikir bahwa saya harus kembali dengan tangan kosong. Sungguh, tidak pernah saya berharap bahwa saya akan bertemu dengan kalian berdua. Chu Feng diam-diam senang. Bab 3557, Chu Feng yang tak tahu malu. Tampaknya kalian berdua pernah mendengar tentang aku sebelumnya. Tanya Chu Feng dengan ekspresi senang. Siapa yang belum pernah mendengar tentang putra Chu Xuanyuan di leluhur Marshall Starfield? Konon, wanita ini sebenarnya tidak memperhatikanmu sebelumnya. Lagi pula, Anda dikabarkan menjadi sampah. Namun, saya pernah mendengar bahwa kamu menjadi sangat kuat sekarang. Dikatakan bahwa Anda berhasil mengikat dengan Ling Hu Hongfei dan mendapatkan tempat peringkat pertama dalam pemilihan The Chastars bela diri leluhur? Kata Zhang Shirui. Kamu telah memujiku. Memang, itu aku. Karena kalian semua tahu siapa aku, kalian seharusnya tahu bahwa kalian bukan tandinganku, kan, kata Chu Feng. Hahaha. Jika Anda menggunakan teknik roh dunia Anda, kami memang tidak akan cocok untuk Anda. Sayangnya untukmu, tempat ini adalah wilayah kami, kata Zhang Shirui. Setelah dia selesai memikirkan kata-kata itu, Chu Feng memperhatikan Zhang Shirui meletakkan telapak tangannya di dadanya. Dia mengenakan liontin di lehernya. Liontin itu kebetulan ditempatkan di dadanya. Apa yang disentuh telapak tangan Zhang Shirui bukanlah liontin itu. Yang mengatakan, bukan itu yang penting. Yang penting adalah pada saat telapak tangan Zhang Shirui menyentuh liontinnya, Chu Feng merasakan aura keluar dari bawah tanah. Meskipun auranya sangat redup dan tidak terdeteksi oleh orang biasa, Chu Feng, dengan kewaspadaannya, mampu mendeteksinya dengan kekuatan rohnya. Woos! Zhang Shirui melompat turun dari dahan pohon dan mulai berjalan perlahan menuju Chu Feng. Apa yang didengar seseorang mungkin salah. Seseorang hanya dapat mempercayainya ketika dia menyaksikannya sendiri. Ayo, spiritualis dunia Sinko termuda dari Ancestral Marshall Starfield, izinkan saya untuk merasakan seberapa kuatnya teknik roh dunia Anda. Zhang Shirui menatap Chu Feng dengan provokatif. Senyum di wajahnya tampak sangat keji, sangat menyebalkan. Chu Feng menyadari bahwa Zhang Shirui pasti telah melakukan sesuatu yang membuatnya mendapatkan kepercayaan diri untuk memprovokasi dia seperti itu. Seperti yang diharapkan, setelah Chu Feng melepaskan kekuatan rohnya, dia menemukan bahwa kekuatan rohnya tampaknya disegel, dan dia tidak dapat melepaskannya sama sekali. Meskipun jiwanya baik-baik saja,
dia tidak dapat melepaskan kekuatan roh dunianya untuk membentuk formasi roh. Benar saja, Zhang Shirui telah melakukan sesuatu. Kemungkinan, mereka memiliki semacam harta yang kuat. Tampaknya tempat ini tidak kelihatannya kabur, kata Chu Feng. Ayo, sepertinya kamu telah menemukan bahwa kamu tidak dapat menggunakan teknik roh duniamu. Zhang Shirui mulai tersenyum dengan sikap yang lebih senang dan sombong. Terus terang, dia berkata, apa yang kamu rencanakan sekarang? Apakah Anda akan menyerah, atau apakah Anda membutuhkan wanita muda ini untuk memukul Anda sebelum mengakui kekalahan? Saat dia memikirkan kata-kata itu, Zhang Shirui melepaskan auranya. Peringkat 9 bela diri abadi. Benar saja, klan iblis pemakan darah yang ditangkap tidak berbohong kepada Chu Feng. Meskipun biarawati ini lebih lemah dari Chu Feng dan Linghu Hongfei, itu melampaui semua yang lain dari The Chastars bela diri leluhur. Bahkan Wu Ma Shengji dan Linghu Yuiwei tidak cocok untuknya. Wanita itu memang sangat kuat. Sayangnya, dia masih bukan tandingan Chu Feng. Jadi, dengan Zhang Shirui menjadi lawannya, Chu Feng memiliki ekspresi percaya diri, dan dengan anggun mengangkat tangannya. Dengan senyum di wajahnya, dia membuka mulutnya dan bertanya dengan nada tekad, "Saya mengaku kalah." Apa? Kata-kata Chu Feng tidak hanya mengejutkan Zhang Shirui, tetapi bahkan Zhang Boi yang berdiri di belakangnya. Zhang Shirui berbalik dan menatap Zhang Boi. Dia sepertinya ingin bertanya padanya apa yang sedang terjadi. Ketika dia melihat tatapan bingung Zhang Boi, dia tahu bahwa dia pasti juga tercengang. Ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Saat itu, kamu kebobolan. Zhang Shirui bertanya dengan hati-hati. Kamu adalah Martial Immortal Puncak, sedangkan aku hanya peringkat 7 Martial Immortal. Ada 2 tingkat budidaya di antara kami. Saya tidak cocok untuk Anda. Jika saya tidak mengaku kalah, saya hanya akan meminta pemukulan, bukan? Kata Chu Feng. Bukankah kamu dikabarkan telah mengulah teknik misterius hukuman ilahi yang legendaris dan juga berhasil membuka kekuatan armor petir garis surgawi seperti Linghu Hongfei, tanya Zhang Boi. Saudaraku, kamu tidak mengerti. Rumor hanyalah rumor. Saya Chu Feng paling tahu seberapa mampu saya. Seperti kata pepatah, orang bijak tunduk pada keadaan. Saya, Chu Feng, adalah pria yang mampu beradaptasi dengan keadaan, kata Chu Feng. Melihat Chu Feng bertingkah sangat alami ketika dia memikirkan kata-kata itu, ekspresi Zhang Boi dan Zhang Shirui mulai semakin terdistorsi. Apakah kamu benar-benar putra Chu Xuanyuan? Bukankah Chu Xuanyuan dikabarkan tidak pernah mengaku kalah? Kenapa kau muncul tampak begitu tak tahu malu? Zhang Shirui menatap Chu Feng dengan mulut terengah-engah. Terbukti, Chu Feng sebelum dia sangat berbeda dari apa yang dia bayangkan tentang dia. Ini menyebabkan dia merasa jijik padanya. Hehe. Memuji? Apakah Anda kurang dalam kemampuan Anda untuk memahami sesuatu? Zhang Shirui menyempitkan alisnya. Seperti kata pepatah, jika seseorang tidak tahu malu, dia akan menyia-nyiakan masa mudanya. Saya, Chu Feng, penuh keberanian. Bagaimana mungkin saya tidak memiliki sifat tidak tahu malu? Kata Chu Feng. Apa-apaan ini? Saya telah melihat orang yang tidak tahu malu sebelumnya, tetapi saya belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malu seperti Anda. Zhang Shirui menatap Chu Feng dengan tatapan penuh. Namun, Chu Feng tidak marah sedikit pun. Sebaliknya, dia mengepalkan tinjunya lagi. Dua sahabat, seperti kata pepatah, bertemu satu sama lain berarti takdir. Karena kita dipersatukan oleh takdir, bagaimana kalau kita menjadi saudara angkat, kata Chu Feng. Siapa yang ingin menjadi saudara angkat dari seseorang yang tak tahu malu sepertimu? Saat Zhang Shirui berbicara,
Dia mengepalkan tinjunya dan seutas tali yang dibentuk dengan kekuatan bela diri muncul di tangannya. Kemudian dia mengangkat lengannya, dan tali itu mulai terbang ke arah Chu Feng, mengikatnya. Adik perempuan, bahkan jika kamu tidak ingin menjadi adik angkatku, kamu bisa berpura-pura bahwa aku, Chu Feng, tidak pernah menyarankan itu. Namun, apa ini? Chu Feng terlihat terkejut. Tiba-tiba, Zhang Boi berbicara lagi, Chu Feng, gerbang yang kamu hancurkan tadi dibangun oleh kami. Tidakkah Anda harus membayar harga untuk menghancurkannya? Bayar harganya? Apa yang kalian berdua rencanakan? Chu Feng bertanya. Kami menginginkan hidupmu. Apa pendapatmu tentang itu? Zhang Boi mengungkapkan ekspresi sedingin es. Apa? Itu hanya sebuah gerbang, tapi kalian berdua menginginkan nyawaku. Chu Feng mengungkapkan ekspresi teror dan ketidakberdayaan. Hanya gerbang? Apa kau tahu gerbang apa itu? Zhang Shirui mengungkapkan ekspresi marah setelah mendengar kata-kata Chu Feng. Jangan khawatir, jangan takut dulu. Kami tidak akan langsung membunuhmu, senyum Zhang Boi menjadi aneh. Kemudian, Zhang Boi melambaikan lengan bajunya, dan sebuah gerbang formasi roh muncul di tanah. Setelah itu, Zhang Boi dan Zhang Shirui merebut Chu Feng dan melompat ke gerbang formasi roh. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Itu tidak lebih dari sebuah gerbang yang terbuat dari dahan pohon. Aku akan membangun satu lagi untukmu. Tidak, tidak satu pun. Aku akan membangun 100, 1000, 10.000 gerbang seperti itu untuk Anda. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku! Teriak Chu Feng dengan panik. Dia tampil sangat memalukan. Namun, dia sebenarnya merasa sangat gembira. Dalam hal kekuatan, Chu Feng, dengan kultivasinya, akan dapat dengan mudah merawat Zhang Shirui dan Zhang Boi. Bahkan, dia tidak perlu menggerakkan tangannya untuk merawatnya. Dia sengaja membiarkan dirinya ditangkap. Chu Feng tahu betul bahwa klan iblis yang melahap darah adalah semua orang yang memiliki integritas. Dia merasa bahwa Zhang Boi dan Zhang Shirui kemungkinan besar sama. Dia percaya bahwa akan sangat sulit mendapatkan pengakuan dari mereka berdua melalui penyiksaan. Selain itu, mereka berdua memiliki kendali atas semacam kekuatan khusus di dalam ruang itu. Dengan demikian, Chu Feng tidak sepenuhnya yakin bahwa dia akan mampu mengalahkan mereka berdua. Karena itu, dia memutuskan bahwa dia mungkin juga berpura-pura tidak cocok untuk mereka dan membiarkan dirinya ditangkap. Mungkin kemudian dia akan menemukan tawanan lainnya. Saat itu, dia akan mencari kesempatan untuk membebaskan diri. Bab 3558 menemukan kebenaran. Chu Feng memperhatikan bahwa bukan hanya Zhang Shirui yang memiliki liontin di lehernya, Zhang Boi juga memiliki liontin yang sama di lehernya. Sebelumnya, Chu Feng tidak dapat menentukan apa yang istimewa dari liontin itu, bahkan ketika Zhang Shirui menyentuhnya dan menyegel kekuatan roh Chu Feng dengannya. Namun, setelah mereka memasuki lorong di dalam gerbang formasi roh, Chu Feng melihat cahaya redup yang berkedip-kedip dari liontin itu. Kilau itu sangat lemah. Jika dia tidak terlalu memperhatikan, akan sangat sulit untuk mendeteksinya. Tampaknya liontin itu sangat erat hubungannya dengan kekuatan aneh tempat ini. Chu Feng membuat keputusan bahwa dia akan merebut liontin mereka. Tiba-tiba, Zhang Shirui bertanya, "Oh, benar, kakak, Anda masih belum selesai memberitahu saya mengapa ketua klan tiba-tiba memerintahkan kita semua untuk pindah ke formasi utama." Sepertinya dia bertanya pada Zhang Boi tentang sesuatu sebelum kedatangan Chu Feng. Kedatangan Chu Feng mengganggu mereka. Karena itu, dia ingin terus membicarakan apa yang awalnya dia bicarakan dengan Zhang Boi. Pelindung kepala sudah mati, kata Zhang Boi. Pelindung kepala mati.
Zhang Shirui menunjukkan ekspresi terkejut. Itu bukan lelucon yang lucu. Aku tidak bercanda denganmu. Itu benar. Informasi itu datang langsung dari master kepala klan. Bagaimana itu bisa salah, kata Zhang Boi. Siapa yang membunuhnya? Tanya Zhang Shirui. Dia meninggal karena ledakan diri. Jadi, kita masih belum tahu siapa yang menyebabkannya. Selain itu, bukan hanya pelindung kepala yang mati. Orang-orang sekarat tanpa henti dari para ahli yang dikirim klan kami. Ini benar-benar berbeda dari yang kami perkirakan. Logikanya, jumlah ahli di alam atas Chiliocos besar harus sangat terbatas. Mustahil bagi mereka untuk bisa melawan kita setelah memasuki pohon suci Void. Mereka seharusnya menjadi ikan di talenan, menunggu untuk ditangkap oleh klan kita. Namun, situasi saat ini berbeda dari yang kami harapkan. Sepertinya kita salah perhitungan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zhang Boi, Zhang Shirui mulai merenung. Setelah merenung beberapa lama, dia bertanya, ada ahli dari kekuatan lain yang memasuki pohon suci Void. Kami tidak bisa memastikan. Namun, kami telah bertemu lawan kami kali ini. Lagi pula, pelindung kepala adalah level tertinggi. Bahkan jika dia bunuh diri dengan meledakkan diri, dia adalah pelindung kepala. Ini berarti klan yang dikirim oleh klan kami menghadapi bahaya. Demi mencegah bocornya rahasia kami tidak punya pilihan selain pindah, kata Zhang Boi. Klan kami tidak takut mati. Mereka pasti tidak akan menjual kami, kata Zhang Shirui. Tidak ada yang mutlak. Kami lebih berhati-hati, kata Zhang Boi. Bukankah kita berhasil menangkap beberapa orang sebelumnya? Pasti ada orang-orang dari kekuatan lain yang bercampur dengan orang-orang itu. Mari kita menginterogasi mereka dengan benar, kita pasti bisa mendapatkan hasil, kata Zhang Shirui. Kakak sedang menginterogasi mereka, kata Zhang Boi. Itu luar biasa. Semoga kita bisa belajar sesuatu, kata Zhang Shirui. Keduanya tidak berbicara satu sama lain menggunakan transmisi suara. Karena itu, Chu Feng dapat dengan jelas mendengar percakapan mereka. Ini tidak hanya menghilangkan keraguan dalam pikiran Chu Feng, tapi dia juga yakin bahwa sepertinya tidak ada ahli lain di sana selain saudara ketiga itu. Jika tidak, bahwa Zhang Yanfeng tidak akan menjadi penanggung jawab. Jika seseorang harus berpura-pura, maka dia harus berpura-pura sepenuhnya. Setelah mengetahui tentang situasi percakapan mereka, Chu Feng secara alami harus mengkritik. Karena itu, dia berbicara dengan sangat panik, kalian semua, sebenarnya siapa kalian? Mengapa saya merasa bahwa Anda berencana untuk melakukan sesuatu yang buruk? Bukan urusanmu, Zhang Shirui melirik Chu Feng dengan jijik. Awalnya tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi, kalian berdua berbicara tentang hal-hal rahasia seperti itu di depanku. Mungkinkah kamu benar-benar berencana untuk membunuhku? Chu Feng mengungkapkan ekspresi ketakutan. Sepertinya dia hampir menangis karena teror. Melihat Chu Feng seperti itu, Zhang Shirui dan Zhang Boi memutuskan untuk mengabaikannya sepenuhnya. Setelah tertawa mengejek, keduanya saling memandang. Zhang Boi menghela nafas. Kemudian, dia berkata dengan mengejek, saya tidak pernah membayangkan putra Chu Xuanyuan menjadi sampah seperti itu. Apa gunanya jika dia memiliki bakat luar biasa? Dengan berapapun pengecutnya, dia ingin menjadi sampah. Siapa yang peduli tentang itu? Dia telah dikalahkan olehku. Saya akan memamerkannya di depan kakak laki-laki nanti. Zhang Shirui memiliki pandangan penuh harapan. Segera, penurunan kecepatan Chu Feng, Zhang Shirui dan Zhang Boi mulai melambat, dan kaki mereka akhirnya mendarat di tanah yang kokoh. Mereka menempati aula istana yang luas. Aula istana itu sangat indah.
ada seorang pemuda duduk di kursi utama aula istana. Dia mengangkat kepalanya dengan tangannya dan sepertinya sedang beristirahat dengan mata tertutup. Pria muda itu memiliki penampilan yang sangat tampan. Kulitnya putih seperti salju. Kulit itu bahkan lebih baik daripada kulit wanita. Soal fitur wajahnya, mereka bisa dibilang sempurna. Dia bisa dikatakan sebagai pria tampan yang sangat jarang terlihat. Namun, ada kekurangan pada dirinya. Itu kepalanya, terutama bagian belakang kepalanya, agak besar. Chou Feng segera tahu bahwa orang itu seharusnya adalah kakak laki-laki Zhang Shirui dan Zhang Boi, yang terkuat dari ketiganya, Zhang Yanfeng. Selain ketiga bersaudara itu, ada juga banyak klan iblis pemakan darah lainnya yang hadir. Mereka semua berdiri di sekitar aula dengan tertib, seperti penjaga. Chu Feng telah mengkonfirmasi tebakannya. Benar saja, tidak ada yang lebih kuat dari Zhang Yanfeng yang hadir. Jika tidak, klan iblis yang melahap darah itu tidak akan terlalu berhati-hati. Bab 3559 Tatapan Chu Feng. Kakak, kenapa kamu tidak menginterogasi mereka? Tanya Zhang Boi. Benar saja, orang yang duduk di kursi utama adalah Zhang Yanfeng. Yang ditangkap semuanya sampah. Tidak berguna menginterogasi mereka, Zhang Yanfeng bahkan tidak membuka matanya. Dia benar-benar mengungkapkan betapa dia membenci orang-orang itu. Kamu. Zhang Boi mengungkapkan ketidakberdayanya sambil menghela napas. Chu Feng. Tepat pada saat itu, seruan terkejut terdengar. Teriakan kaget itu segera digaungkan oleh banyak orang lainnya. Dalam sekejap, seruan penuh kejutan memenuhi seluruh aula istana. Aula istana yang awalnya sangat sunyi hingga tingkat yang menakutkan langsung meledak menjadi gempar. Mendongak, area di atas aula istana bukan lagi jalur asal Chu Feng. Lorong yang dia lalui telah menghilang. Mengganti lorong adalah sangkar besar yang tergantung di atas aula istana. Kandang itu penuh dengan orang. Ada orang-orang dari kekuatan lain di sana. Konon, sebagian besar dari mereka berasal dari alam atas Great Chiliochos. Di antara mereka adalah orang-orang dari aula sekte hantu dan Starfall Tanah Suci. Tentu saja, ada juga orang-orang dari klan Surgawi Chu. Semuanya dingin. Mereka benar-benar menjadi tawanan. Chu Feng. Mendengar teriakan alarm, Zhang Yanfeng, yang semula beristirahat dengan mata tertutup, akhirnya membuka matanya. Setelah mengamati sekelilingnya, tatapannya dengan cepat mengunci ke Chu Feng. Kak, siapa dia? Mungkinkah dia itu Chu Feng? Tanya Zhang Yanfeng. Kakak, itu memang Chu Feng. Dia adalah orang yang berhasil bermain imbang melawan Ling Hu Hongfei. Namun, saya berhasil mengalahkannya. Zhang Shirui memegang kerah Chu Feng dan mulai berjalan menuju Zhang Yanfeng. Dia merasa sangat bangga. Bahkan cara berjalannya sangat dibesar-besarkan. Dikalahkan olehmu. Itu tidak mungkin. Bagaimana dia bisa dikalahkan olehmu? Mungkinkah rumor itu salah? Zhang Yanfeng berdiri dan mulai mengukur Chu Feng dengan hati-hati. Rumor itu benar. Namun, dia bukan tandingan saya, kata Zhang Shirui. Namun, Zhang Yanfeng hanya melirik Zhang Shirui. Dia kemudian berkata, kamu menggunakan kekuatan formasi roh untuk menyegel kekuatan rohnya, kan? Haha, kamu sudah memikirkannya? Seperti yang diharapkan dari kakak laki-laki saya, Zhang Shirui mengungkapkan senyuman. Meski senyum itu sangat manis, itu juga sangat tak tahu malu. Kak, itu memiliki keuntungan yang tidak adil. Saat Zhang Yanfeng berbicara, telapak tangannya bergerak ke arah liontin di dadanya. Chou Feng memperhatikan bahwa ketika telapak tangan Zhang Yanfeng menyentuh liontinnya, semacam aura khusus muncul di aula istana. Aura itu berlangsung sewaktu-waktu. Namun,
Chu Feng masih menyadarinya. Selanjutnya, Chu Feng memperhatikan bahwa liontin Zhang Yanfeng berbeda dari liontin Zhang Shirui dan Zhang Boi. Awalnya, liontin yang mereka bertiga miliki semuanya berkedip-kedip dengan kilau. Namun, kilau pada liontin Zhang Boi dan Zhang Shirui kini telah menghilang sementara liontin Zhang Yanfeng bersinar lebih terang. Tampaknya olah kekuatan liontin Zhang Boi dan Zhang Shirui telah dipadamkan oleh Zhang Yanfeng. Kakak, apa yang kamu lakukan? Pria itu adalah spiritualis dunia jubah suci, dia sangat berbahaya. Zhang Shirui buru-buru melepaskan Chu Feng dan berlari di belakang Zhang Yanfeng. Bukan hanya dia. Zhang Boi dan hadirin klan iblis yang melahap darah lainnya juga semuanya telah tiba di belakang Zhang Yanfeng. Apa ini? Anda tidak dapat mempercayai kemampuan kakak Anda? Zhang Yanfeng melirik Zhang Shirui. Mulut Zhang Shirui cemberut. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi, pada akhirnya, tidak mengatakan apa-apa. Tampaknya kamu ingin menantangku, kata Chu Feng. Itu benar. Saya ingin merasakan kemampuan putra Chu Xuanyuan. Jadi, aku tidak akan menyegel kekuatan rohmu. Saya berharap kita bisa melakukan pertarungan yang adil. Namun, jika kamu melepaskan roh duniamu itu, segalanya akan menjadi membosankan. Meskipun itu juga kemampuanmu untuk memiliki roh dunia itu, pada akhirnya, kemampuan roh dunia itu bukanlah milikmu. Aku ingin bertarung denganmu, dan bukan roh duniamu. Apakah Anda mengerti maksud saya? Tanya Zhang Yanfeng. Ya, Chu Feng mengangguk. Demi keadilan, saya tidak akan menggunakan terlalu banyak kemampuan untuk meningkatkan kultivasi saya. Aku pernah mendengar bahwa kamu memiliki jubah suci 9 naga, dan teknik roh duniamu setara dengan peringkat 2 yang ditinggikan. Jadi, saya hanya akan meningkatkan kultivasi saya ke peringkat 2 yang mulia. Selain itu, saya tidak akan menggunakan senjata apapun. Itu akan adil kalau begitu, kata Zhang Yanfeng. Kamu adalah karakter yang cukup baik. Kamu jauh lebih baik daripada adik perempuanmu, Chu Feng menatap Zhang Shirui. TSK, Zhang Shirui tidak marah. Sebaliknya, dia hanya memutar matanya ke arah Chu Feng dengan kecewa. Jika aku kalah, apakah aku akan mati di sini? Tanya Chu Feng. Kurang lebih begitu, kata Zhang Yanfeng. Kalau begitu, bagaimana jika aku menang? Tanya Chu Feng. Kalau begitu kamu bisa pergi, kata Zhang Yanfeng. Saya khawatir itu tidak akan berhasil, Chu Feng menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang kamu inginkan? Tanya Zhang Yanfeng. Chu Feng mengangkat tangannya dan menunjuk ke atas aula istana, menunjuk ke tempat tawanan penjara. Aku akan membawa mereka bersamaku. Kamu sepertinya tidak mengerti situasimu. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk tawar-menawar di sini, Zhang Shirui menatap Chu Feng dengan mengejek. Chu Feng hanya tersenyum pada ejekan Zhang Shirui. Dia berkata, maafkan saya, gadis kecil, saya khawatir saya memiliki kualifikasi yang Anda sayangi. Kamu. Pada saat itu, Zhang Shirui ingin mengutuk Chu Feng. Namun, sebelum kata-katanya mencapai mulutnya, dia menelannya. Dia tidak mengerti mengapa tapi tatapan Chu Feng telah berubah menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Sepertinya dia adalah seseorang yang sama sekali berbeda. Dia merasakan perasaan yang sangat aneh saat melihat tatapan Chu Feng. Dia merasa takut. Bab 3560, Pertarungan Antar Jenius. Haha. Zhang Yanfeng tertawa. Tatapan dia melihat ke Chu Feng dengan tenggelam. Sangat baik. Saya menerima kondisi Anda. Namun, itu akan tergantung pada kemampuan Anda, apakah Anda akan dapat membawanya pergi atau tidak. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu,
cahaya biru mulai memancar dari tubuh Xiang Yanfeng. Cahaya mulai berubah, dan akhirnya membentuk suatu makhluk. Itu memiliki tanduk seperti rusa, kepala seperti lembu, tubuh seperti ular, sisik seperti ikan, cakar seperti burung phoenix, janggut manusia, dan telinga seperti gajah. Itu adalah seekor naga. Cahaya biru berubah menjadi gambar naga biru raksasa. Meskipun itu hanya sebuah gambar, itu tampak sangat kuat. Itu menjaga Zhang Yanfeng seperti santo pelindung. Konon, gambar itu hanya muncul sesaat sebelum menghilang. Setelah gambar naga menghilang, baju besi biru menutupi tubuh Xiang Yanfeng. Di pelat dada baju besi biru itu ada kepala naga. Kepala itu tampak sangat jelas dan hidup, seolah-olah benar-benar hidup. Setelah baju besi terbentuk, kultivasi Zhang Yanfeng meningkat dari peringkat 1 yang ditinggikan menjadi peringkat 2 yang ditinggikan. Kekuatan ilahimu itu cukup kuat, kata Chu Feng. Zhang Yanfeng mengungkapkan senyum bangga. Kemudian, dia mengangkat tangannya ke arah Chu Feng. Sudah waktunya bagimu untuk menunjukkan kepadaku kemampuanmu. Baiklah, setelah dia mengatakan itu, cahaya mulai muncul di tubuh Chu Feng. Gambar jubah suci 9 naga muncul di punggungnya. Dalam hal memaksakan kekuatan, jubah suci 9 naga itu sama sekali tidak kalah dengan kekuatan ilahi Xiang Yanfeng. Menarik. Namun, aku harus mengalaminya sendiri sebelum mengetahui apakah kamu benar-benar mampu. Dentang. Zhang Yanfeng tiba-tiba melepaskan serangannya. Dia membentuk tombak dari kekuatan bela diri dan menembakkannya ke arah Chu Feng. Menghadapi serangan seperti itu, Chu Feng bahkan tidak mau bergerak. Dengan pemikiran belaka, kekuatan roh Saint level diringkas menjadi tombak yang ditembakkan ke arah. Itu tidak ditujukan pada Zhang Yanfeng. Sebaliknya, itu ditujukan pada tombak kekuatan bela diri Zhang Yanfeng. Bang! Kedua tombak itu segera hancur saat terkena benturan. Riak energi yang terdiri dari kekuatan bela diri dan kekuatan roh mulai menyapu sekeliling seperti tornado. Namun, ini hanyalah permulaan. Zhang Yanfeng mulai membuat gerakan tangan tanpa henti. Dia memerintahkan kekuatan bela dirinya yang tak terbatas dengan gerakan tangannya seperti panah penuntun yang memimpin pasukan ratusan juta, melepaskan serangan tanpa henti ke Chu Feng. Namun, tidak peduli seberapa kuat serangan Zhang Yanfeng, semuanya diblokir oleh Chu Feng. Selanjutnya, Chu Feng tidak hanya bertahan. Dia menyerang balik sambil bertahan, dan bertahan sambil menyerang. Jika saya tidak menyaksikannya sendiri, saya benar-benar tidak berani percaya bahwa kekuatan roh benar-benar dapat melawan kekuatan bela diri. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar berhasil melawan Zhang Yanfeng dan sama sekali tidak kalah dalam konfrontasi, orang-orang yang telah mendengar kemampuannya tetapi tidak melihatnya sendiri mulai berseru kagum. Ini bahkan lebih untuk orang-orang dari alam atas Chiliocos besar. Mereka berseru dengan kekaguman yang lebih besar. Chu Feng, kapan dia menjadi spiritualis dunia jubah suci? Terlebih lagi, dia benar-benar mampu melawan peringkat 2 yang ditinggikan. Meskipun orang-orang dari alam atas Chiliocos besar tahu bahwa Chu Feng adalah seorang jenius, pengetahuan mereka tentang dia masih melekat di masa lalu. Mereka tidak pernah berharap dia menjadi begitu kuat. Ini memberi mereka kejutan besar. Bukan hanya mereka. Bahkan ekspresi Sang Shirui telah berubah. Kakak kedua, kakak, dia tidak mungkin kalah, kan? Zhang Shirui menatap Zhang Boi di sampingnya. Kekhawatiran besar hadir di matanya. Dia tahu seberapa kuatnya Zhang Yanfeng. Meskipun dia adalah kakak kandungnya, dia terkadang berperan sebagai monster. Dia sebenarnya tidak tahu seberapa berbakat dia dan saudara laki-lakinya. Namun, klan iblis yang melahap darah menganggap mereka bertiga sebagai harapan mereka, sebagai jenius yang bahkan tidak akan muncul sekali dalam 10.000 tahun.
Karena perlakuan yang diterimanya, Zhang Shirui menjadi sangat sombong. Yang mengatakan, dia percaya bahwa, dalam hal bakat, dia jauh lebih berbakat daripada Zhang Yanfeng. Bakat Zhang Yanfeng tidak hanya terlihat dari kecepatan kultivasinya. Dia juga memiliki teknik dan pola pikir yang luar biasa saat bertarung. Dulu ketika mereka pertama kali memulai kultivasi bela diri, ketika ketiga bersaudara itu masih sangat muda, tidak ada perbedaan yang begitu besar di antara mereka. Mereka bertiga memiliki tingkat kultivasi yang sama. Selanjutnya, mereka semua waspada dalam teknik misterius dan keterampilan bela diri yang sama. Bahkan kekuatan pertempuran mereka identik. Namun, sekarang, bahkan jika Zhang Shirui dan Zhang Boyi bergandengan tangan, mereka tidak akan mampu mengalahkan Zhang Yanfeng. Biasanya, Zhang Yanfeng akan menghabiskan waktu ekstra untuk berdebat dengan mereka berdua. Namun, suatu kali, Zhang Yanfeng sedang terburu-buru melakukan sesuatu. Namun, Zhang Boyi dan Zhang Shirui bersikeras untuk bertanding dengannya. Tidak dapat menghadapi mereka, Zhang Yanfeng memutuskan untuk bertarung. Saat itu, sesi sparring mereka hanya berlangsung 10 ronde sebelum Zhang Shirui dan Zhang Boyi kalah. Baru setelah itu Zhang Shirui menyadari bahwa sebenarnya ada perbedaan yang sangat besar antara Zhang Yanfeng dan mereka. Karena fakta bahwa Zhang Yanfeng sangat kuat, baik Zhang Shirui dan Zhang Boyi merasa bahwa dia adalah jenius terkuat dari medan bintang bela diri leluhur. Bahkan Zhang Yanfeng sendiri merasakan hal ini. Karena itu, dia telah mempersiapkan dan menunggu kembalinya klan iblis yang melahap darah ke medan bintang bela diri leluhur. Hal pertama yang dia rencanakan adalah menantang Linghu Hongfei. Pertarungan pada saat itu bisa dikatakan sebagai ujian. Itu adalah ujian sebelum menantang Linghu Hongfei. Namun, situasi saat ini menyebabkan Zhang Shirui menjadi khawatir. Meskipun Chu Feng tidak istimewa dalam hal biara bela diri, penggunaan teknik roh dunianya benar-benar sangat kuat. Chu Feng tidak melepaskan roh dunianya. Hanya dengan menggunakan formasi rohnya, dia benar-benar mampu melawan Zhang Yanfeng. Ini benar-benar terlalu berbeda dari yang diantisipasi Zhang Shirui. Mengapa Anda mengajukan pertanyaan itu? Melihat Zhang Shirui yang dipenuhi kekhawatiran, Zhang Boyi menunjukkan ekspresi kaget di matanya. Saya juga tidak yakin mengapa saya mengajukan pertanyaan itu. Chu Feng tampaknya telah menjadi seseorang yang sama sekali berbeda. Teknik roh dunianya tampaknya sangat kuat, kata Zhang Shirui. Tidak peduli seberapa kuat teknik roh dunianya, itu hanyalah teknik roh dunia. Bagaimana mungkin teknik roh dunia melawan kekuatan bela diri? Selain itu, orang yang dia hadapi adalah kakak kita, Zhang Yanfeng. Apakah kamu tidak tahu betapa menakutkannya kakak kita ketika dia menjadi serius, kata Zhang Boyi. Oh, sekarang setelah kamu menyebutkannya, Zhang Shirui tiba-tiba mendapatkan kepercayaan diri setelah mendengar kata-katanya. Lagi pula, ketika Zhang Yanfeng tidak serius saat bertanding melawan mereka, mereka berpikir bahwa mereka akan mampu mengalahkannya. Apalagi jika mereka akhirnya kalah darinya, mereka hanya akan kalah sedikit. Namun, pada saat itu Zhang Yanfeng menjadi serius, mereka menemukan bahwa perbedaan di antara mereka sebenarnya sangat besar. Kenapa aku tidak memikirkannya? Mereka yang sama-sama serasi saat ini tidak lebih dari fasad. Kakak sepertinya hanya mempermainkan Chu Feng. Ya, itu pasti itu. Benarkah, bagaimana bisa kosong selemah itu Chu Feng bisa menandingi kakak? Ketika Zhang Shirui melihat pertempuran lagi, kekhawatiran di matanya telah menghilang dan bersiap dengan antisipasi. Dia merindukan kakak laki-lakinya Zhang Yanfeng mengalahkan putra Chu Xuanyuan. Boom, 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 boom. Saat pertempuran antara Chu Feng dan Zhang Yanfeng berlanjut, mereka mulai menggunakan serangan yang semakin ganas satu sama lain. Riak energi mulai mendatangkan malapetaka di sekitar mereka,
menghalangi banyak orang. Seandainya Chu Feng dan Zhang Yanfeng tidak dengan sengaja menekan kekuatan mereka, semua orang yang hadir kemungkinan besar akan terlibat dalam pertempuran mereka. Wah! Tiba-tiba, suara teredam terdengar. Setelah itu, sesosok tubuh ditembakkan dari pertempuran dan menabrak dinding. Melihat orang yang terbang keluar, klan iblis yang melahap darah semuanya tercengang. Orang yang menempel di dinding sebenarnya adalah Zhang Yanfeng mereka. Selanjutnya, Zhang Yanfeng benar-benar menutup luka. Bab 3561 hasil ditentukan. Kakak laki-laki. Yanfeng. Melihat Zhang Yanfeng yang terluka, Zhang Shirui dan klan iblis yang melahap darah lainnya segera bergegas menghampirinya. Selain mengkhawatirkan Zhang Yanfeng, kata, tidak percaya, tertulis di seluruh wajah mereka. Situasi seperti apa ini? Mungkinkah Zhang Yanfeng telah dikalahkan? Tampaknya hasil dari pertempuran telah ditentukan. Ketika suara Chu Feng terdengar, riak energi yang menutupi pandangan orang banyak mulai menghilang. Chu Feng segera muncul di depan garis pandang orang banyak lagi. Melihat keadaan Chu Feng yang sama sekali tidak terluka, kerumunan menyadari Zhang Yanfeng benar-benar kalah dalam konfrontasi mereka. Luar biasa, luar biasa. Benar-benar saya tidak pernah berharap penggunaan teknik roh dunia Anda mencapai tingkat seperti itu. Zhang Yanfeng mulai bertepuk tangan. Meskipun dia dipenuhi luka, dia memiliki senyum di wajahnya dan tampak sangat tidak terpengaruh. Dia memiliki sikap seorang jenderal yang berpengalaman. Selain itu, orang banyak dapat mengetahui bahwa meskipun lukanya tampak serius, sebenarnya tidak mempengaruhinya sama sekali. Namun, klan iblis yang melahap darah masih dalam keadaan panik. Mereka masih belum bisa menenangkan hati mereka. Zhang Yanfeng telah dikalahkan. Dia benar-benar telah dikalahkan. Kejeniusan yang mereka pandang sebagai harapan mereka, kejeniusan yang mereka anggap mampu mengalahkan Linghu Hongfei, ternyata kalah. Mereka menemukan situasinya benar-benar sulit untuk diterima. Apakah saya diizinkan untuk mengambilnya sekarang? Tanya Chu Feng. Aku setuju bahwa kamu bisa membawa mereka pergi selama kamu bisa mengalahkanku. Dan sekarang, karena kamu telah mengalahkanku, secara logis, kamu seharusnya diizinkan untuk mengambilnya. Namun, kamu belum bisa membawa mereka pergi. Zhang Yanfeng mengungkapkan ekspresi tidak berdaya. Seolah-olah ada sesuatu yang dia juga tidak berdaya melawan. Melihat ini, Chu Feng buru-buru bertanya, kenapa begitu? Itu karena saya adalah seseorang yang mengingkari kata-kata saya, kata Zhang Yanfeng. Sialan, kutukan Chu Feng keras setelah mendengarnya. Dia menemukan bahwa Zhang Yanfeng tidak hanya tidak menunjukkan sedikit pun rasa malu ketika dia mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang mengingkari kata-katanya, tetapi klan iblis yang melahap darah juga tidak terkejut dengan kata-kata itu sama sekali. Terbukti, mereka semua tahu bahwa Zhang Yanfeng adalah orang yang tidak tahu malu. Saya telah mendengar sejak masa muda saya bahwa seseorang tidak dapat menilai seseorang dari penampilannya. Saya, Chu Feng, telah melakukan perjalanan ke utara dan selatan, dan bisa dikatakan cukup berpengalaman. Saya pikir saya cukup mampu menilai orang dari penampilan mereka. Namun, hari ini, saya telah membuat kesalahan dalam penilaian. Saya tidak pernah mengharapkan Anda, seseorang yang terlihat baik dan pantas, menjadi tercela ini. Chu Feng memikirkan kata-kata itu dengan cara yang sangat mengejek. Namun, Zhang Yanfeng sama sekali tidak senang. Sebaliknya, dia mengepalkan tinjunya ke arah Chu Feng dengan ekspresi puas diri di wajahnya. Jika itu masalahnya, maka, saudara Chu Feng, aku, Zhang Yanfeng, bisa dikatakan telah memberimu pelajaran hari ini juga. Seharusnya kau berterima kasih kepadaku. Melihat Zhang Yanfeng seperti itu,
Chu Feng tertawa terbahak-bahak. Dia tahu bahwa mencoba bernalar dengan individu yang tidak tahu malu tidak ada artinya. Lebih baik bertindak sebagai gantinya. Jika Anda menolak untuk memenuhi janji Anda, saya tidak punya pilihan selain melakukannya sendiri, katanya. Lakukan sendiri? Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa? Apakah kamu tidak menyadari wilayah siapa ini? Zhang Shirui mengejek Chu Feng. Gadis nakal, kamu harus menutupnya. Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara di sini, Chu Feng melirik Zhang Shirui dengan jijik. Apa yang baru saja kamu katakan padaku? Mulut Zhang Shirui berkedut karena marah. Dia menatap Zhang Yanfeng dan berteriak, "Kakak!" Mengerti, saat Zhang Yanfeng berbicara, dia menggerakkan telapak tangannya ke arah liontin di dadanya. Setelah dia selesai melakukannya, Zhang Yanfeng menatap Chu Feng, "Kakak Chu Feng, kamu seharusnya tidak mengatakan hal semacam itu kepada adik perempuanku. Apakah Anda lupa bahwa hanya karena saya Anda dapat menggunakan teknik roh dunia Anda? Sebelumnya, sepertinya kamu, sampah, yang kutukan nona muda ini." Zhang Shirui sudah melompat ke depan. Seperti anak panah, dia terbang ke arah Chu Feng sementara tatapan ganas bertemu dengannya. Hanya dengan melihat ekspresinya, orang bisa mengatakan bahwa apa yang dia rencanakan untuk dilakukan pada Chu Feng pasti kejam. Zhang Yanfeng, Zhang Boi dan yang lainnya dari klan iblis yang melahap darah semuanya terlihat seperti sedang menonton pertunjukan. Mereka nampaknya sangat memperbaiki apa yang akan terjadi nanti. Wu. Namun, pada saat berikutnya, teriakan terdengar. Dengan itu, ekspresi penonton semua berubah lamban. Kemudian, kekhawatiran mendalam muncul di wajah klan iblis yang melahap darah. Zhang Shirui berhasil mencapai Chu Feng. Namun, Chu Feng masih berdiri di sana. Tangannya diangkat ke atas. Di tangannya ada Zhang Shirui. Dia mencengkeram lehernya. Zhang Shirui yang ganas dibesarkan di udara oleh Chu Feng seperti unggas kecil. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan rohmu jelas telah disegel. Tidak, itu kekuatan bela diri. Anda kultivasi Anda. Peringkat 1 yang ditinggikan, kamu sebenarnya peringkat 1 yang ditinggikan. Zhang Yanfeng berteriak ketakutan. Hanya pada saat kerumunan itu memperhatikan aura yang dipancarkan Chu Feng. Meski sangat tersembunyi, itu memang kekuatan bela diri. Peringkat 1 ditinggikan. Benar saja, Chu Feng adalah peringkat 1 yang ditinggikan. Kamu sebenarnya sengaja menyembunyikan kultivasimu. Kamu benar-benar tercela, kutukan Zhang Yanfeng. Terima kasih. Terima kasih atas pujiannya. Chu Feng tidak menunjukkan rasa malu dan malah tampak sangat senang. Bajingan, sepertinya, dalam hal tidak tahu malu, aku bukan tandinganmu, kutuk Zhang Yanfeng. Siapa yang lebih tidak tahu malu hanyalah masalah sepele. Lagi pula, bukan itu yang harus kamu khawatirkan saat ini. Saat ini, apa yang harus Anda khawatirkan sangat sederhana. Anda harus mempertimbangkan ini, apakah Anda ingin adik perempuan Anda hidup atau mati? Saat Chu Feng berbicara, cengkeraman yang mencengkeram tenggorokan Zhang Shirui menegang. Ekspresi gangguan pada wajah kecil cantik Zhang Shirui semakin intens. Dia tidak berpura-pura. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan dibunuh. Brengsek! Kemarahan mendalam muncul di mata Zhang Yanfeng saat dia melihatnya. Bab 3562, Tuan Qin Kunlun. Meskipun dia sangat kesakitan, Zhang Shirui berteriak dengan suara lemah dengan marah, "Kakak, bunuh dia!" Setelah Zhang Shirui selesai mengucapkan kata-kata itu, niat membunuh memenuhi tatapan Zhang Yanfeng pada Chu Feng. Chu Feng, awalnya, aku berencana untuk memberikan wajah senior Chu Xuanyuan, karena kamu adalah putranya dan tidak membunuhmu. Namun,
Kamu berani mencoba membunuh adik perempuanku. Dengan ini, saya benar-benar tidak bisa membiarkan Anda. Zhang Yanfeng menggerakkan tangannya ke arah liontin di dadanya saat dia berbicara. Apa ini? Apakah kamu tidak ingin adikmu hidup? Tanya Chu Feng. Kamu akan segera belajar. Mulut Zhang Yanfeng naik menjadi senyum dingin. Keyakinan memenuhi wajahnya. Seolah-olah semuanya sudah dalam kendalinya. Pada saat yang sama, tangan yang dia pegang liontin itu juga telah berubah. Pada saat berikutnya, ekspresi Zhang Yanfeng berubah. Kemudian, dia mengulangi gerakan sebelumnya. Kali ini, ekspresinya menjadi lebih jelek. Apa yang sedang terjadi? Zhang Yanfeng mengeluarkan liontin itu dan mulai memeriksanya dengan cermat. Kebingungan dan kepanikan memenuhi matanya. Kakak, apa yang kamu lakukan? Desak Zhang Shirui. Bukan hanya Zhang Yanfeng yang panik. Zhang Shirui, Zhang Boi, dan semua klan iblis pelahap darah lainnya yang hadir semuanya panik. Tampaknya kamu bermaksud menggunakan kekuatan formasi di tempat ini untuk berurusan denganku. Sayangnya, saat Chu Feng berbicara, dia membalik telapak tangannya, dan sebuah liontin muncul di tangannya. Liontin itu terlihat identik dengan liontin di tangan Zhang Yanfeng. Kapan kamu? Syok memenuhi mata Zhang Yanfeng dan wajahnya menjadi pucat pasi karena panik. Dia menyadari bahwa Chu Feng telah menukar liontin di lehernya, dan liontin asli sekarang dengan Chu Feng, sedangkan yang dia miliki adalah palsu. Itu karena liontinnya telah diubah sehingga dia tidak dapat mengendalikan kekuatan formasi. Kapan lagi? Rupanya Anda begitu bertekad untuk mengalahkan saya sehingga Anda tidak memperhatikan gerakan tangan saya, kata Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Kakak, seberapa bodohnya kamu? Zhang Shirui hampir menangis. Kartu trufnya adalah kekuatan formasi. Namun, liontin yang mampu mengendalikan kekuatan itu sekarang dimiliki oleh Chu Feng. Dia merasa bahwa bencana besar akan menimpanya. Gadis, ada apa? Tidakkah kamu berencana untuk membunuhku? Chu Feng menatap Zhang Shirui dengan senyum berseri-seri. Kakak Chu Feng, aku hanya bercanda sebelumnya. Tolong jangan mempermainkan serius. Aku salah. Zhang Shirui sebenarnya mulai menangis. Penampilannya yang sedihnya benar-benar menawan untuk dilihat. Namun, tidak ada jejak simpati di mata Chu Feng. Sebaliknya, sudut mulutnya naik menjadi senyum dingin. Senyum itu membuat Zhang Shirui gemetar ketakutan dan benar-benar panik. Kakak Chu Feng, kami benar-benar hanya bercanda. Sejujurnya, orang yang paling kami kagumi dari 3 bersaudara adalah ayahmu, Senior Chu Xuanyuan. Bukan hanya ayahmu idola kami, tapi dia juga berperan sebagai model kami. Dengan mempertimbangkan Senior Chu Xuanyuan, kami tidak mungkin melakukan apapun padanya. Kami benar-benar hanya bercanda tadi. Benar. Lelucon. Ini lelucon, hanya lelucon. Zhang Yanfeng dan Zhang Boi juga mulai mencoba membenarkan tindakan mereka. Mereka tampak sangat ketakutan sehingga sepertinya mereka akan ayak di depan Chu Feng pada saat tertentu. Aku tidak punya niat untuk merepoting dengan kata-kata yang berlebihan dengan kalian semua. 1. Kamu akan memberitahuku tujuanmu datang ke sini. 2. Kamu akan memberitahuku cara mengaktifkan liontin ini. Jika kamu berani menipuku sedikit pun, aku akan membunuh adikmu. Saat Chu Feng berbicara, dia mengencangkan cengkeramannya di leher Zhang Shirui. Wu. Ekspresi yang lebih menyakitkan muncul di wajah Zhang Shirui. Kali ini, dia bahkan tidak bisa berbicara. Selanjutnya, dia ditekan oleh kekuatan menindas Chu Feng dan bahkan tidak bisa melawan. Dia tampak seperti seseorang di rumah kematian.
Namun, meski dia bisa melihat seberapa sakitnya Zhang Shirui, Zhang Yanfeng masih tidak menjawab pertanyaan Chu Feng. Yang mengatakan, seseorang dapat dengan jelas melihat dari tatapannya bahwa dia sedang berjuang. Dia membuat keputusan yang sangat sulit di hatinya. Kakak laki-laki. Zhang Boi menatap Zhang Yanfeng dengan wajah panik. Persetan! Tiba-tiba, Zhang Yanfeng menghela nafas panjang. Sepertinya dia telah membuat keputusan. Lepaskan adik perempuanku dulu. Saya akan memberitahu Anda semua yang ingin Anda ketahui. Di antara kehidupan adik perempuannya dan kesetiaannya pada klannya, Zhang Yanfeng memilih kehidupan adik perempuannya. Melihat itu, Chu Feng melonggarkan cengkeramannya di leher Zhang Shirui, tetapi tidak benar-benar melepaskannya. Berbicara. Buat itu cepat. Jangan mencoba mengulur waktu, kata Chu Feng. Apakah kamu tahu tentang Tuan Qin Kunlun? Tanya Zhang Yanfeng. Siapa itu? Tanya Chu Feng. Benar-benar bodoh, Zhang Yanfeng melirik Chu Feng dengan tatapan menghina. Kemudian, dia melihat ke arah para tawanan di kandang yang tergantung di atas aula istana. Siapa di antara kalian yang mengenal Tuan Qin Kunlun? Jelaskan padanya. Anehnya, memang ada orang yang mulai menjelaskan siapa Qin Kunlun kepada Chu Feng. Mendengar penjelasan orang banyak, Chu Feng mengetahui siapa Qin Kunlun ini. Kakek dan ayah Chu Feng, Chu Hanxian dan Chu Xuanyuan, keduanya adalah orang-orang yang telah berhasil melakukan perjalanan ke seluruh medan bintang bela diri leluhur tanpa hambatan dan dianggap sebagai jenius terkuat di masanya. Keduanya adalah orang paling terkenal di Ancestral Martial Starfield. Di aula seluruh galaksi cahaya suci, meski nama mereka juga diketahui oleh beberapa orang, mereka hanya dikenal sebagai orang jenius biasa. Pengaruh mereka jauh dari mampu menutupi seluruh Starfield cahaya suci. Namun, lebih dari 20.000 tahun yang lalu, ada seseorang yang namanya berhasil bergema di seluruh Starfield cahaya suci. Adapun orang itu, dia adalah Qin Kunlun. Qin Kunlun berasal dari Starfield Provinsi Ling Galaksi Cahaya Suci. Dia memiliki tubuh ilahi iblis agung yang legendaris. Dengan mengandalkan kendali luar biasa atas kekuatan ilahinya, dia berhasil melakukan perjalanan ke seluruh Starfield cahaya suci sepenuhnya tanpa hambatan, sepenuhnya tak terkalahkan. Bahkan penguasa Starfield cahaya suci, klan cahaya suci, sangat takut memprovokasi Qin Kunlun. Jika Chu Hanxian dan Chu Xuanyuan adalah legenda dari medan bintang bela diri leluhur, maka Qin Kunlun akan menjadi legenda dari seluruh medan bintang cahaya suci. Namun, pada saat semua orang merasa bahwa dia akan mengalahkan klan cahaya suci dan menguasai medan bintang cahaya suci, dia tiba-tiba menghilang. Tidak ada yang tahu keberadaannya. Mengapa Anda menyebutkan Qin Kunlun? Hubungan apa yang dia miliki dengan kalian semua? Tanya Chu Feng. Kelanjutan dari klan iblis yang melahap darah kita semua berkat Tuan Qin Kunlun, kata Zhang Yanfeng. Apa? Semua tawanan yang terkejut-terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Terbukti, jawaban ini datang sebagai kejutan besar bagi banyak orang. Tuan Qin Kunlun sebenarnya masih hidup. Saat ini dia ada di pohon suci Fate ini. Kami datang ke sini karena kami ingin mendapatkan warisan Tuan Qin Kunlun untuk mengulang hari-hari mulia klan iblis yang melahap darah kami, lanjut Zhang Yanfeng. Setelah mendengar kata-katanya, belum lagi para tawanan dari alam atas Ciliocos besar, bahkan Chu Feng tidak bisa tetap tenang. Bab 3563, Sifat Pohon Suci. Mustahil. Meskipun Master Qin Kunlun memiliki tubuh ilahi iblis yang ditinggikan, dia tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Sebaliknya, dia telah melindungi yang lemah. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan klan iblis tercelamu? Selain itu, Tuan Qin Kunlun telah menghilang selama lebih dari 20.000 tahun. Sudah lama dipastikan bahwa dia sudah mati.
tidak mungkin baginya untuk tetap hidup. Melakukan segala macam kejahatan jahat bagi Anda semua adalah satu hal, tetapi mengapa Anda harus melibatkan Tuan Qin Kunlun? Segera, suara mulai terdengar berturut-turut. Mereka semua dari para tawanan. Mereka tidak hanya tahu tentang Qin Kunlun, tetapi mereka juga menolak untuk percaya bahwa dia memiliki hubungan apapun dengan klan iblis yang melahap darah. Selain itu, mereka sangat menghormati Qin Kunlun. Karena itu, semua tawanan mulai menyerang klan iblis yang melalap darah. Klan iblis yang tercela? Tepatnya siapa yang sebenarnya tercela? Meskipun klan iblis yang melahap darah kami terlatih dalam teknik iblis, kami tidak pernah menyakiti siapapun dan tidak pernah menganiaya orang lain yang lebih lemah dari diri kami sendiri. Nyatanya, kami bahkan tidak pernah mencoba menduduki salah satu wilayah kekuasaan Anda. Kalau tidak, dengan kekuatan yang dimiliki klan iblis yang melahap darah kita saat itu, alam atas mana yang tidak bisa kita kendalikan? Bagaimana mungkin kami bahkan tidak memiliki satu wilayah pun yang menjadi milik kami? Jujur tanyakan pada dirimu sendiri, kekuatan yang kamu miliki hari ini, wilayah yang kamu tempati hari ini, kehancuran itu hal-hal yang dirampas nenek moyangmu dari orang lain. Dunia pembudidaya bela diri adalah dunia di mana yang benar-benar kuat. Tindakan leluhur Anda benar-benar normal. Namun, klan iblis yang melahap darah kami tidak pernah melakukan hal semacam itu. Tapi, meskipun kami telah memberimu banyak rasa hormat, kami masih dipandang sebagai duri di matamu. Keseluruhan leluhur Marshal Starfield memutuskan untuk bergandengan tangan untuk memusnahkan kami. Selain itu, kalian semua bahkan memutuskan untuk menjebak kami dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah. Kemarahan memenuhi wajah Xiang Yanfeng saat dia mengucapkan kata-kata itu. Demi meningkatkan kultivasi Anda memutuskan untuk menyempurnakan orang lain. Itu adalah sesuatu yang disaksikan oleh semua orang. Bagaimana Anda menyangkalnya, kata orang banyak. Seseorang selalu bisa membuat tuduhan terhadap yang lain. Itu semua adalah perdagangan yang dibuat oleh Starfall Master Realm dan kalian semua, ejek Xiang Yanfeng. Baiklah, bahkan jika kita mengabaikan apa yang terjadi saat itu, kamu telah memenjarakan kami hari ini, penyelesaiannya untuk membunuh kami dan menggunakan jiwa kami untuk mengaktifkan beberapa gerbang omong kosong. Seseorang mengkritik. Benar, kami akan menggunakan nyawamu untuk mengaktifkan gerbang memasuki aula Istana Suci. Saat itu, kamu membantai anggota klan kami dan hampir memusnahkan seluruh klan kami. Apa salahnya kita membalas dendam anggota klan kita? Tanya Xiang Yanfeng. Sob History benar-benar realistis. Teman muda Chu Feng, bunuh mereka. Bunuh semua klan iblis itu. Marah, para tahanan benar-benar mulai memohon bantuan Chu Feng. Kalian semua, tutup mulut, namun, mereka disambut dengan teriakan dingin dari Chu Feng. Suara Chu Feng tidak terlalu keras. Namun, begitu dia meneriakkan kata-kata itu, semua orang yang hadir langsung menutup mulut. Mereka semua tahu betul bahwa seluruh hidup mereka berada dalam genggamannya. Ini terutama berlaku untuk orang-orang dari alam atas besar Chiliocosm, karena mereka semua tahu tentang temperamen Chu Feng. Mereka tahu bahwa dia adalah individu yang sangat tidak konvensional dan mandiri. Mereka tahu bahwa dia tidak akan mendengarkan permintaan mereka jika dia tidak mau. Selain itu, mereka juga tidak memiliki kualifikasi untuk mengajukan permintaan apapun kepadanya. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa Qin Kunlun masih hidup, dan kamu semua datang ke sini karena kamu ingin mendapatkan warisannya? Kalau begitu, apakah Qin Kunlun ada di dalam aula Istana Suci? Chu Feng mengalihkan pandangannya ke Sang Yanfeng. Berbeda dengan banyak orang yang tidak percaya bahwa Qin Kunlun masih hidup, Chu Feng hanya skeptis. Selain itu, dapat dikatakan bahwa dia merasa ada kemungkinan besar bahwa Qin Kunlun masih hidup.
Jadi, Chu Feng ingin mendapatkan pemahaman yang lebih banyak. Tuan Qin Kunlun memang ada di dalam aula Istana Suci. Selama kita memasuki aula Istana Suci, kita akan bisa mendapatkan warisannya. Chu Feng, kamu berbeda dari kumpulan sampah ini. Pembantaian klan kami juga tidak ada hubungannya denganmu. Anda benar-benar dapat bergabung dengan kami. Tidak perlu menjadi anggota klan iblis yang melahap darah. Selama kamu melepaskan adik perempuanku, kami akan membawamu ke aula Istana Suci untuk mendapatkan warisan Tuan Qin Kunlun bersama-sama. Dengan bakatmu, kamu pasti bisa melampaui ayah dan kakekmu jika kamu mendapatkan warisan. Bahkan mungkin bagi Anda untuk bergerak di seluruh galaksi cahaya suci tanpa hambatan, seperti yang dilakukan Tuan Qin Kunlun, kata Zhang Yanfeng kepada Chu Feng. Saya, Chu Feng, tidak tertarik untuk mengaktifkan aula Istana Suci menggunakan nyawa orang lain. Kamu bisa melupakan tentang mencoba menantangku untuk bergabung dengan barisanmu. Anda hanya perlu menjawab pertanyaan saya. Katakan ini, apakah itu berarti kalian semua akan membiarkan orang-orang yang kalian tangkap tetap hidup sebelum gerbang dibuka? Chu Feng terus bertanya. Benar. Orang-orang itu harus tetap hidup untuk membuka gerbang. Jadi, kami tentu saja tidak akan membunuh mereka, kata Zhang Yanfeng. Karena kamu sudah siap untuk itu, kenapa kamu tidak menangkap orang terlebih dahulu? Mengapa menunggu untuk memasuki tempat ini sebelum menangkap orang? Chu Feng bertanya. Bahkan jika kita secara paksa menangkap orang dan membawa mereka ke sini untuk menyempurnakannya, itu tidak berguna. Kita harus menangkap mereka yang secara sukarela memasuki pohon suci Void. Hanya jiwa orang-orang yang berguna, kata Zhang Yanfeng. Jadi begitu, Chu Feng berhasil memecahkan kebingungan di dalam hatinya. Sekarang beritahu aku cara menggunakan liontin ini. Oh, benar, jangan coba-coba membodohiku. Ketika saya dengan hati-hati mengamati Anda, saya tahu apakah Anda berbohong kepada saya. Saat Chu Feng berbicara, tatapannya semakin dalam. Setiap orang dapat merasakan bahwa tatapannya telah berubah tajam dan mampu menembus hati seseorang. Hal ini menyebabkan klan yang melahap darah, termasuk Zhang Boi dan Zhang Yanfeng, mengerutkan kening dalam-dalam. Bagaimanapun, orang yang mereka hadapi bukan hanya seorang jenius dari generasi muda, tetapi juga seorang spiritualis dunia jubah suci. Akan sangat sulit untuk berbohong kepada orang seperti itu. Tampaknya kamu sudah menyadarinya. Benar, kekuatan tempat ini bukanlah kekuatan roh. Sebaliknya, itu adalah kekuatan dari pohon suci Void. Adapun liontin itu diberikan kepada kami oleh Tuan Qin Kunlun. Tanpa metode yang diajarkan oleh Tuan Qin Kunlun, seseorang tidak akan dapat menggunakan liontin itu, apalagi mengendalikan kekuatan pohon suci Void. Karena kamu mampu menyadarinya, aku tahu bahwa aku tidak akan bisa menipumu. Karena itu masalahnya, saya bisa mengajari metodenya. Namun, Anda harus menjamin bahwa Anda akan melepaskan adik perempuan saya, jadi saya mengajari Anda metode untuk mengendalikan kekuatan itu, kata Zhang Yanfeng. Baiklah, aku berjanji padamu. Selama Anda memberitahu saya metode untuk mengaktifkan liontin dan mengontrol kekuatan formasi ini, saya tidak hanya akan melepaskan saudara perempuan Anda, tetapi saya juga akan mengampuni Anda semua, kata Chu Feng. Bersumpah atas nama ayahmu, kata Zhang Yanfeng. Aku bersumpah demi ayahku, Chu Xuanyuan, Chu Feng bersumpah. Adapun Zhang Yanfeng, dia benar-benar menepati janjinya juga, dan akhirnya benar-benar memberitahu Chu Feng metode untuk mengaktifkan liontin itu. Seseorang harus meninggalkan bekas tubuhnya untuk menangani liontin itu. Dengan menggunakan jejak itu, seseorang akan membuat kontrak dengan liontin itu. Hanya melalui itu seseorang dapat mengendalikannya. Mengikuti instruksi dari Zhang Yanfeng,
Chu Feng benar-benar berhasil membuat kontrak dengan Liontin itu. Selanjutnya, selama dia meletakkan telapak tangannya di Liontin itu, Chu Feng akan mendapatkan pengawasan penuh dari Liontin itu dan merasakan kekuatan yang dipegangnya. Jadi ini adalah kekuatan pohon suci Void. Chu Feng membuka lebar matanya. Bahkan mulutnya terbuka karena kaget. Dia merasakan kekuatan misterius yang sangat kuat. Itu bukan kekuatan bela diri, juga bukan kekuatan roh. Namun itu sangat kuat sehingga Chu Feng merasa janggutnya berdiri tegak. Bab 3564 Aura Kepala Klan. Tiba-tiba, tubuh Chu Feng mulai tenggelam. Pada saat itu, lingkungan Chu Feng mulai berubah. Dia merasa seolah-olah dia telah memasuki dunia tanpa batas. Lingkungannya telah berubah menjadi gelap gulita. Dia tidak dapat melihat jejak cahaya sama sekali. Namun, dia bisa merasakan luasnya. Apa yang memenuhi dunia yang luas ini bukanlah kekuatan bela diri atau kekuatan roh. Sebaliknya, itu adalah kekuatan yang belum pernah dirasakan Chu Feng sebelumnya. Dia curiga itu pasti kekuatan pohon suci. Alasannya karena dia mampu merasakan pohon yang sangat besar. Meskipun pohon besar itu tidak muncul di hadapannya, dan dia tidak dapat melihatnya dengan matanya, dia dapat merasakannya. Pohon itu sangat besar sehingga memenuhi seluruh dunia ini. Itu tersembunyi di dunia ini, mendikte hal-hal dari bayang-bayang. Meskipun perasaan yang dimiliki Chu Feng adalah perasaan yang mirip dengan membayangkan sesuatu, hal itu memungkinkan dia menyadari bahwa kekuatan pohon suci Void mungkin sangat kuat hingga tingkat yang tidak terbatas. Sensasi semacam ini hanya berlangsung sewaktu-waktu. Segera, kesadaran Chu Feng kembali normal. Ketika kesadarannya kembali ke kenyataan, sepotong informasi muncul di benaknya. Itu adalah informasi mengenai Aula Istana Suci. Memang, seseorang harus memurnikan jiwa orang lain untuk membuka pintu masuk ke Aula Istana Suci. Adapun formasi yang mampu memurnikan jiwa, seseorang bisa memanggilnya menggunakan Liontin. Konon, total 9.990.000 orang harus berperan ke dalam formasi pemurnian untuk membuka gerbang. Harus dikatakan bahwa ini adalah metode yang sangat kejam dan bengis. Untungnya, memurnikan jiwa orang untuk membuka gerbang ke Aula Istana Suci bukanlah satu-satunya metode. Ada metode lain selain itu. Hanya saja, metodenya agak rumit. Dibandingkan dengan alternatifnya, memang lebih mudah menangkap lebih dari 9 juta orang dan memasukkan mereka ke dalam formasi untuk memurnikan jiwa mereka. Benar, ada pertanyaan lain. Apakah Anda tahu tentang Wang Qiang? Tanya Chu Feng pada Zhang Yanfeng. Apakah Anda berbicara tentang orang yang muncul di pohon suci Void ketika masih tertutup dan meninggalkan? Ayah Wang Qiang ada di sini, Wang Qiang itu, tanya Zhang Yanfeng. Benar, kata Chu Feng. Saya pernah mendengar tentang hal itu, tapi saya tidak tahu tentang dia. Saya telah memberitahu Anda hampir semua pengetahuan kami tentang pohon suci Void. Selain itu, kamu juga harus bisa mengendalikan kekuatan tempat ini sekarang, kata Zhang Yanfeng. Chu Feng mengangguk. Memang, dia mampu mengendalikan kekuatan pohon suci Void di wilayah ini khususnya melalui penggunaan Liontin. Namun, kekuatan ini sangat berbeda dari kekuatan yang dia rasakan. Kekuatan yang dia rasakan tidak terbatas dan tidak ada habisnya. Namun, kekuatan yang saat ini dapat dia manfaatkan dengan sangat terbatas. Itu hanya akan mirip dengan puncak gunung es. Konon, meski kekuatannya terbatas, itu masih sangat luar biasa. Kecuali jika seseorang adalah ahli yang sangat ditinggikan, kekuatan yang dimiliki Chu Feng dapat dikatakan sebagai dominasi mutlak. Bisakah kamu melepaskan adikku sekarang? Tanya Zhang Yanfeng. Tentu saja, saat Chu Feng berbicara, dia melepaskan Zhang Shirui.
Zhang Shirui buru-buru berlari di belakang Zhang Yanfeng. Bukan hanya dia. Semua klan iblis yang melahap darah berdiri di belakang Zhang Yanfeng. Aku sudah menepati janjiku, bukan? Chou Feng bertanya. Bagaimana apanya? Apakah Anda berencana untuk menarik kembali kata-kata Anda? Mendengar kata-kata itu, Zhang Yanfeng segera menyempitkan alisnya. Dia menyadari bahwa Chu Feng mungkin memikirkan hal lain. Kembali pada kata-kataku? Tidak. Aku, Chu Feng, selalu menepati janjiku. Bagaimana saya bisa kembali pada kata-kata saya? Aku berkata bahwa aku akan mengampunimu. Namun, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak akan pernah melakukan apapun kepada Anda selama sisa hidup saya. Jika saya mengatakan itu berarti saya, Chu Feng, tidak akan bisa melawan jika Anda memutuskan untuk menyerang saya. Saat itu, aku telah menyelamatkan kalian semua sekali. Karena itu, aku telah menepati janjiku. Konon, mengingat urusan saat ini, aku khawatir aku harus menangkap kalian semua lagi. Saat Chu Feng berbicara, dia memegang liontin itu dengan tangannya. Tiba-tiba, api gas yang sangat kuat muncul dari udara tipis. Setelah api gas muncul, mereka berubah menjadi sangkar besar dan memenjarakan Zhang Yanfeng, Zhang Boi, Zhang Shirui dan semua klan iblis yang melahap darah hadir. Chu Feng, kamu tidak tahu malu dan tercela. Kamu tidak layak menjadi putra Chu Xuanyuan. Kamu telah mencemarkan nama baik Tuan Chu Xuanyuan. Kamu benar-benar sampah. Seekor binatang. Kamu pria kecil yang keji dari ujung kepala sampai ujung kaki. Melihat klan mereka semua di penjara, Zhang Yanfeng dan yang lainnya menjadi pucat pasi karena marah. Mereka bahkan melangkah lebih jauh dengan mengutuk Chu Feng. Namun, Chu Feng mengabaikan kutukan itu. Dengan nada yang sangat tenang dan tidak terganggu, dia berkata, "Saya, Chu Feng, tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah pria yang jujur. Selain itu, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya ingin menjadi salah satunya. Saya hanya ingin melindungi orang-orang yang saya sayangi. Itu saja. Saat ini, banyak klan saya masih berada di luar sana dan ditangkap oleh klan iblis yang melahap darah. Bagaimana mungkin aku, Chu Feng, membiarkan kalian semua pergi? Namun, tenanglah. Saat menyelesaikan penyelesaian, seseorang tidak dapat melibatkan pihak ketiga. Anda semua hanyalah alat tawar-menawar yang saya tawarkan. Aku tidak akan menyakitimu. Kecuali anggota klanmu memutuskan untuk menyakiti teman dan keluargaku." Setelah dia selesai memikirkan kata-kata itu, dengan pemikiran dari Chu Feng, sangkar besar itu langsung menyusutkan seukuran telapak tangan dan seukuran telapak tangan ke tangan Chu Feng. Zhang Yanfeng dan yang lainnya masih berada di kandang dan masih mengutuk Chu Feng. Namun, karena kekuatan mereka dibatasi oleh Chu Feng, suara mereka juga terputus dari telinganya. Setelah mengurus Zhang Yanfeng dan yang lainnya, Chu Feng secara alami melepaskan semua tawanan. Chu Feng, klan iblis yang melahap darah itu telah melakukan segala macam kejahatan. Anda seharusnya tidak membiarkan mereka tetap hidup. Lebih baik membunuh mereka secara langsung. Setelah diselamatkan oleh Chu Feng, banyak klan surgawi Chu mencoba dengan sungguh-sungguh membujuknya untuk membunuh klan iblis yang melahap darah. Saya akan memutuskan apakah akan membunuh mereka atau tidak. Senior, kalian semua tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Atau yang lain. Dengan temperamen yang saya, Chu Feng, miliki, Anda harus tahu bahwa meskipun Anda adalah sesama klan saya tidak akan lunak jika Anda membuat saya marah. Chu Feng melihat kerumunan dengan tatapan tajam. Setelah melihat tatapannya, semua orang gemetar ketakutan dan segera menutup mulut mereka. Kemudian, Chu Feng memutuskan untuk menjaga tempat itu.
Semakin banyak klan iblis yang melahap darah mulai berdatangan setelah menangkap orang-orang dari berbagai kekuatan. Semua klan iblis yang melahap darah yang tiba akhirnya akan ditundukkan oleh Chu Feng. Adapun tawanan mereka semua dibebaskan oleh Chu Feng. Adapun klan iblis yang melahap darah, mereka dipenjara. Begitu saja, 3 hari berlalu dengan cepat. Chu Feng sedang duduk bersila di tanah dan melepaskan kekuatannya untuk merasakan sekelilingnya. Dia sedang menunggu orang untuk mendekat. Aura ini itu Master Ketua Klan. Master Ketua Klan benar-benar menjadi puncak yang ditinggikan. Chu Feng tiba-tiba berdiri. Dia tidak hanya berhasil merasakan aura kepala klan surgawi Chu, tetapi dia juga merasakan kultivasinya. Puncak ditinggikan. Chu Feng tahu betul apa yang diwakilinya. Ini berarti bahwa klan surgawi Chu tidak lagi diintimidasi oleh orang lain. Bagi klan surgawi Chu, ini adalah hal yang sangat menggembirakan. Aneh. Namun, sebelum Chu Feng bisa bahagia, ekspresinya tiba-tiba tenggelam. Kemudian, dia buru-buru mengalihkan pandangannya yang penuh kekhawatiran ke arah kepala klan surgawi Chu. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.